Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang ekosistem Padang Lamun. Di kelompok ini ada saya sendiri, Gevira Kartika Aulia, dengan NPM 205302405, dan juga Dewi Latifa dengan NPM 201302417. Next. Pengertian. Lamun adalah tumbuhan berbunga Angiospermae yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu atau monokotil yang mempunyai akar, rimpang atau rizoma, daun, bunga, dan buah seperti halnya dengan tumbuhan berpembuluh yang tumbuh di darat. Jadi sangat berbeda dengan rumput laut atau algae. Lamun tumbuh berkerumun dan biasanya menempati perairan laut hangat yang dangkal dan menghubungkan ekosistem mangrove dengan terumbu karang. Wilayah perairan laut yang ditumbuhi lamun disebut padang lamun, dan dapat menjadi suatu ekosistem tersendiri yang khas. Padang lamun. Padang lamun adalah ekosistem khas di laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun, sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alismateles yang beradaptasi di air asin. Padang lamun biasanya hanya dapat terbentuk pada bagian perairan laut yang dangkal, yaitu kurang dari 3 meter, namun dasarnya tidak pernah terbuka dari perairan atau selalu tergenang. Ia dapat dianggap sebagai bagian dari ekosistem mangrove, walaupun padang lamun dapat berdiri sendiri. Padang lamun juga dapat dilihat sebagai ekosistem antara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Lamun adalah sumber pakan utama hewan duyung. Jadi ada dua, yaitu Job J.W.M. Browns dan Francisca M.L. Hedges dalam jurnal Tropical Seagrass Ecosystem in Papua New Guinea, A General Account of the Environment, Marine Flora and Fauna, tahun 1985 menyebutkan bahwa lamun adalah tumbuhan Angiospermae, yaitu tumbuhan berbunga yang sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di laut, terutama yang beriklim sedang dan tropis. Tumbuhan lamun kemudian tumbuh dengan sangat cepat menutupi lantai laut sehingga membentuk hamparan lamun yang disebut dengan padang lamun. Selanjutnya ada karakteristik. Nah, dasar laut dangkal tuh banyak ditutupi oleh tumbuhan akuatik yang sering disebut dengan sea grass atau lamun. Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang dapat hidup di laut. Padang lamun ini membentuk karpet yang tebal hingga mencapai 4.000 helai daun per meter persegi, menutupi dasar laut dan membentuk komunitas yang sangat mencolok di laut dangkal baik di tropika maupun temperate. Ekosistem padang lamun itu memiliki peran yang sangat penting baik secara ekologi maupun biologi di kawasan pesisir dan estuari. Tumbuhan ini berperan sebagai produsen dan menyediakan makanan bagi penyu, dugong, invertebrata, herbivora, dan ikan herbivora. Daun-daun lamun yang mati akan terendapkan di dasar laut dan didekomposisi oleh detritivora. Lamun itu merupakan tumbuhan berbunga yang berkerabat dengan tumbuhan lili dan rimpang-rimpangan darat rumput sejati. Lamun tumbuh pada sedimen lantai zona intertidal laut dengan pertumbuhan tegak, daun memanjang, dan memiliki struktur mirip akar atau rimpang yang terkubur dalam sedimen, seperti bisa dilihat dalam gambar. Jadi karakteristik padang lamun. Jadi karakteristik padang lamun itu dapat kita simpulkan yaitu
terdiri dari banyak tumbuhan lamun, terdapat di laut iklim sedang dan tropis, terus juga terdapat di pesisir pantai, batas pantai, dan juga laut yang berpasir maupun berlumpur. Memiliki akar rimpang yang kuat walau diterpa ombak. Terus penyebaran biji itu terjadi di dasar laut. Dapat hidup sampai di kedalaman 30 meter. Dan dapat hidup di air dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi. Selanjutnya yaitu menjadi rumah bagi banyak ikan dan invertebrata laut. Struktur. Struktur penting yang dimiliki lamun yaitu rimpang, daun, akar, bunga, dan buah. Rimpang lamun tersebut sangat panjang dan setiap interval tertentu akan membentuk rimpang vertikal yang nantinya tumbuh daun dari basal area. Percabangan hasil rimpang horizontal ini akan membentuk tutupan lamun yang luas yang biasa disebut padang lamun. Di sampingnya ada gambar yang bisa kita lihat, yaitu struktur dan karakteristik lamun. Selanjutnya, selain itu, rimpang itu berperan dalam perpanjangan lamun, menghubungkan satu tegakan dengan tegakan lainnya, dan menjaga integrasi dalam kumpulan lamun tersebut. Sebagian besar lamun memiliki struktur daun pita yang panjang dan sempit, yaitu termasuk dari ciri tumbuhan monokotil. Namun ada beberapa genus yang memiliki daun berbentuk bulat atau halopila dan silindris. Luas dan ketebalan daun tiap spesies bervariasi, tergantung fungsi fisiologisnya. Akar lamun memiliki struktur mirip tumbuhan monokotil dan tumbuh dari rimpang apeks kecuali pada akar primordial dari biji yang berkecambah. Bentuk, ukuran, dan panjang akar lamun sangat bervariasi. Lamun bereproduksi dengan membentuk buah yang nanti pecah mengeluarkan biji. Nah, ini seperti ini contoh dari gambar dari struktur lamun. Selanjutnya. Nah, padang lamun itu memiliki struktur rizoma yang sangat luas dan kuat, sehingga mampu menjaga stabilitas sedimen dasar laut dan mencegah abrasi akibat arus dan gelombang laut. Selain itu, lamun itu memiliki kemampuan filtrasi yang bagus dan secara efisien dapat menjaga ekosistem terumbu karang dari masuknya sedimen ke arah laut. Padang lamun yang luas membentuk Selain itu, lamun memiliki kemampuan filtrasi yang bagus dan secara efisien dapat menjaga ekosistem terumbu karang dari masuknya sedimen ke arah laut. Padang lamun yang luas membentuk habitat bagi banyak organisme laut dan saling berinteraksi membentuk ekosistem padang lamun seperti gambar berikut ini. Jadi di sini ada gambar tentang komponen pembentuk struktur padang lamun. Selanjutnya. Keanekaragaman spesies. Di spesies lamun di bumi hanya ada sekitar 60 spesies yang dibagi dalam 5 famili dan 12 genus. Famili yang termasuk lamun dimasukkan ke dalam divisi Agnoliophyta. Ada juga ada kelas Liliopsida, subkelas Helobi, ordo Hydrosarytales, dan Pomatogetonals. 5 famili yang termasuk ke dalam lamun yaitu Zosteraceae, Posidoniaceae, Simodoseaceae, Hydrocharytaceae, dan Rupiaceae. Selanjutnya. Yang pertama, ini ada Simodosae cerulata, memiliki daun yang berbentuk seperti pita yang lurus atau sedikit melengkung gitu. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Nah, mempunyai ukuran batang yang pendek dan akar yang bercabang menempel pada rizoma. Secara umum terlihat rizoma berwarna kuning sampai kecoklatan. Selanjutnya ada Simodosae ronundata.
Yang memiliki tepi daun halus atau licin, tidak bergerigi, tulang daun sejajar, akar tidak bercabang, gitu ya. Selanjutnya, selain itu, tiap nodusnya hanya terdapat satu tegakan. Terus di sini juga ada Thalassia hemprici, memiliki daun berbentuk pita dan tubuh agak melengkung, berbentuk seperti sabit yang tebal. Selanjutnya ada Thalassodendron ciliatum. Selanjutnya, next saja. Nah, ini juga ada Enhalus acoroides, memiliki akar bentuk seperti tali, berjumlah banyak dan tidak bercabang. Dapat dilihat seperti gambar di samping. Next. Next saja. Ya, ini contoh yang lain. Next. Nah, habitat ya. Lamun hidup dan terdapat pada daerah mid-intertidal sampai kedalaman setengah sampai 10 meter. Dan sangat berlimpah di daerah sublitoral. Jumlah spesies lebih banyak terdapat di daerah tropik daripada di daerah ugahari. Nah, habitat lamun ini dapat dilihat sebagai suatu komunitas. Sebelumnya dulu. Nah, habitat lamun dapat dilihat sebagai suatu komunitas. Dalam hal ini, suatu padang lamun merupakan kerangka struktur dengan tumbuhan dan hewan yang saling berhubungan. Habitat lamun dapat juga dilihat sebagai suatu ekosistem. Dalam hal ini, hubungan hewan dan tumbuhan tadi dilihat sebagai suatu proses yang dikendalikan oleh pengaruh-pengaruh interaktif dan faktor-faktor biologis, fisika, dan kimiawi. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Dewi Latifah. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai habitat. Ekosistem padang lamun pada daerah tropik dapat menempati berbagai habitat. Dalam hal ini, status nutrien yang diperlukan sangat berpengaruh. Lamun dapat hidup mulai dari rendah nutrien dan melimpah pada habitat yang tinggi nutrien. Lamun pada umumnya dianggap sebagai kelompok tumbuhan yang homogen. Lamun terlihat mempunyai kaitan dengan habitat di mana banyak lamun atau Thalassia adalah substrat dasar dengan pasir kasar. Menurut Haruna, juga mendapatkan Enhalus acroides dominan hidup pada substrat dasar berpasir dan pasir sedikit berlumpur, dan kadang-kadang terdapat pada dasar yang terdiri atas campuran pecahan karang yang telah mati. Selanjutnya, lamun menempati berbagai habitat pantai, tetapi secara khas terdapat di daerah terdangkal berpasir dekat dengan pantai. Di daerah lamun, terumbu karang, dan estuari. Selain itu, sering dijumpai berasosiasi dengan mangrove dan terumbu karang. Lamun juga dapat tumbuh pada daerah berpasir pada lagun dengan karang penghalang antara daratan dan karang. Pada kondisi perairan jernih, vegetasi ini dapat tumbuh pada kedalaman 50-60 meter. Dan selanjutnya yaitu adaptasi. Lamun merupakan tumbuhan yang beradaptasi penuh untuk dapat hidup pada lingkungan laut. Eksistensi lamun di laut merupakan hasil dari beberapa adaptasi yang dilakukan termasuk toleransi terhadap kadar garam yang tinggi, kemampuan untuk menancapkan akar di substrat sebagai jangkar, dan juga untuk tumbuh dan melakukan reproduksi pada saat berbenam. Lamun juga tidak memiliki stomata, mempertahankan kutikul yang tipis, perkembangan sisogenus pada sistem lakunar, dan keberadaan diafragma pada sistem lakunar. Lalu di sini ada cara adaptasi dan interaksi biota. Interaksi gastropoda pada ekosistem lamun. Moluska adalah salah satu kelompok makroinvertebrata yang paling banyak diketahui berasosiasi dengan lamun di Indonesia, dan mungkin
paling banyak dieksploitasi. Telah didemonstrasikan bahwa 20% sampai 60% biomasa epifit pada padang lamun dimanfaatkan oleh komunitas epifauna yang didominasi oleh gastropoda. Komunitas gastropoda merupakan komponen yang penting dalam rantai makanan di padang lamun, di mana gastropoda merupakan hewan dasar pemakan detritus atau detritus feeder dan serasah dari daun lamun yang jatuh dan mensirkulasi zat-zat yang tersuspensi. Yang selanjutnya ada interaksi dugong pada ekosistem lamun. Di padang lamun, ada hewan yang datang mencari makan seperti sapi laut atau dugong, dan penyu yang makan lamun dan talasia. Duyung lebih banyak aktif di malam hari, terutama untuk mencari makanan berupa berbagai tumbuhan laut seperti rumput laut, lamun, dan akar-akar tanaman lainnya. Selanjutnya, yaitu interaksi teripang pada ekosistem lamun. Hewan Echinodermata adalah komponen komunitas biodentik di lautan. Salah satu kelasnya yaitu Holotruidea atau timun laut. Seperti hewan Echinodermata lainnya, teripang juga sering mencari makan di padang lamun. Teripang cenderung memakan organisme mikroskopis di sekitar padang lamun. Teripang bergerak dengan kaki tabung atau podia, yaitu bagian dari sistem saluran air ambularka yang bekerja secara hidrolik. Dan di samping ini merupakan gambar dari teripang yang berinteraksi dengan ekosistem padang lamun. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem padang lamun. Pengaruh paling besar terhadap kemelimpahan dan diversitas ekosistem padang lamun adalah akibat dari ulah manusia. Padang lamun dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan, aktivitas pengerukan pasir, dan pengendapan dekat pantai akibat penimbunan lumpur dan racun. Pengaruh penggunaan pestisida pada kolam ikan dan tambak udang dapat juga menyebabkan eutrofikasi yang berdampak buruk bagi ekosistem lamun di sekitar tambak. Peningkatan muatan sedimen ke laut dapat meningkatkan jumlah nutrien. Hal ini memacu pertumbuhan alga epifitik yang dapat menghalangi lamun memperoleh sinar matahari sehingga dapat mengalami kematian. Selain itu, tingginya tingkat penggunaan dinamit untuk menangkap ikan seperti di wilayah Indonesia dapat merusak padang lamun dan menurunkan biodiversitas lamun dan fauna asosiasi. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem padang lamun, yaitu yang pertama ada suhu, yang kedua ada salinitas, yang ketiga ada kecerahan perairan, dan yang keempat substrat. Nah, untuk suhu sendiri, suhu itu merupakan satu faktor yang penting bagi kehidupan organisme di perairan, khususnya lautan, karena pengaruhnya terhadap aktivitas metabolisme ataupun perkembangan dari organisme tersebut. Yang kedua, salinitas. Toleransi lamun terhadap salinitas bervariasi antar jenis dan umur. Lamun akan mengalami kerusakan fungsional jaringan sehingga mengalami kematian apabila berada di luar batas toleransinya. Yang ketiga yaitu kecerahan perairan, menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Pada perairan alami, kecerahan sangat penting karena erat dengan proses fotosintesis. Lamun membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi untuk proses fotosintesis dalam proses pertumbuhannya. Dan terakhir ada substrat. Substrat merupakan media bagi tumbuhan untuk memperoleh nutrien. Lamun dapat ditemukan pada berbagai karakteristik substrat. Padang lamun di Indonesia dikelompokkan ke dalam 6 kategori berdasarkan karakteristik tipe substratnya. Lalu ada berbagai metode monitoring lamun. Monitoring merupakan pengecekan berkala untuk mengetahui kondisi suatu hal. Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai upaya pengelolaan dan perlindungan. Monitoring lamun berguna untuk mengetahui penurunan lamun di suatu wilayah dan faktor yang mempengaruhinya. Monitoring atau pemantauan ekosistem lamun dengan protokol standar diperlukan untuk mengetahui perubahan ekosistem sehingga dapat diketahui penyebabnya dan dicari solusinya. Salah satu contoh adalah protokol standar yang disusun oleh SeaGrassNet mendapatkan hasil pemantauan 1-2 tahun di Amerika. Didapat beberapa hasil kasus monitoring yang terjadi. Salah satunya adalah penurunan ekosistem lamun akibat pengayaan nutrien.
Yang selanjutnya yaitu metode monitoring lamun. Yang pertama yaitu Permanent Sample Plot atau PSP adalah salah satu metode pengamatan dan pengukuran pertumbuhan ekosistem lamun menggunakan plot tetap sebagai lokasi pengamatan. Yang kedua, dalam melakukan monitoring lamun dapat dilakukan dengan metode, contohnya Seagrass Watch, Seagrass Net, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, khususnya LIPI, menggunakan metode transect kuadrat. Yang ketiga, pengamatan terhadap ekosistem lamun dilakukan dengan metode monitoring lamun yang dilakukan secara global. Yang keempat, yaitu metode selam dengan bantuan tree finder. Metode yang pertama yaitu metode Seagrass Watch. Transek garis sepanjang 50 meter diletakkan dari darat ke arah laut dengan 3 kali ulangan. Jarak antara transek adalah 50 meter. Meletakkan kuadrat 50 kali 50 cm kuadrat di sisi kanan garis dengan jarak antar kuadrat 5 meter. Yang kedua yaitu metode transek kuadrat. Garis transek secara tegak lurus pantai ke arah laut yang dimodifikasi dari metode Seagrass Watch. Transek kuadran ukuran 0,5 kali 0,5 meter diletakkan di setiap 10 meter untuk pengamatan lamun. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai ekosistem padang lamun. Saya selaku moderator menutup presentasi pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.